Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Pengejar Mimpi. Hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus ya. Gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Kalau GLB itu rumusnya S sama dengan V dikali T. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sedangkan GLBB itu ada 3 ya. Yang pertama, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. VT sama dengan V0 plus minus AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Plus minus di sini menandakan percepatannya. Nilai A-nya itu positif atau negatif. Jadi dipercepat atau diperlambat. Kayak gitu ya. Kalau positif dipercepat, kalau negatif berarti diperlambat ya. Soal nomor 1 ini UTBK 2021 ya, tahun lalu tentang GLB. Jadi di sini dibilang sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Oke, di sini kecepatan tetap artinya dia geraknya GLB. Jika X pada tabel adalah posisi dan T adalah waktu, kecepatan benda tersebut adalah berapa meter per sekon. Sekarang gini, kita lihat perpindahannya ya. Perpindahannya, misal kita mau lihat yang bagian sini. Perpindahannya dari data yang 1 dan 2, akhir dikurang awal. 2,5 dikurang 1 dibagi 1. Jadi jawabannya 1,5 meter per sekon. Kalau kalian mau ngerjain pakai data yang lain, boleh. Misal data yang ini, bebas aja. Nanti hasilnya sama kok. 7 dikurang 5,5 dibagi waktunya 4 min 3. 7 kurang 5,5 1,5. 4 dikurang 3 1. Jadi mau pakai data yang mana aja hasilnya akan sama ya. Jawabannya yang B. Nomor 2 SBMPTN 2019 ini masih GLB ya, karena di sini kecepatannya konstan. Oke, ada mobil A dan B bergerak saling menjauh dari saat T-nya sama dengan 0 dengan kecepatan konstan berturut-turut. Jadi diketahui VA-nya 20, VB-nya 30 meter per sekon. Pada saat T titik-titik, keduanya terpisah sejauh 1.200 meter ya. Dan jarak tempuh mobil A saat itu adalah yang ditanya SA-nya berapa. Oke. Kalau kita gambarin, ini mobil saling menjauh. Ini ke sana, satunya ke situ. Jadi setelah sekian T, jarak antar keduanya 1.200 meter. Ini mobil A, ini mobil B. Ini titik awal mereka. Dari sini ke sini SA, dan ini SB. Artinya SA ditambah SB itu sama dengan 1.200. SA-nya berapa? Ingat rumus GLB kan? S sama dengan V dikali T. Jadi ini kita masukin SA-nya adalah VA dikali waktunya. SB-nya VB dikali waktu.
VA 20 meter per sekon, waktunya sama ya. (20 T tambah 30 T, jadi 50 T. 1200 dibagi 50, ini coret. Berapa hasilnya? 24 sekon. Waktunya udah dapet 24 detik. Ini kan T-nya juga ditanya di sini ya. Berarti jawabannya antara D dan E. Sekarang kita cek SA-nya. SA rumusnya tadi apa? Nih, SA nih. SA itu VA dikali T. Kita masukin ya. SA VA dikali T. VA-nya 20, T-nya 24. Jadi 480 meter SA-nya. Jawabannya adalah yang D. Nomor 3. Ini UMPTN tahun 90. Sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu seperti gambar yang di samping ini ya. Pada interval waktu 10 hingga 12 detik, mobil bergerak. Ini kan kejadiannya dari A sampai D, tapi yang diminta hanya detik ke 10 hingga 12 ya. Jadi di bagian sini saja. Dari titik C ke D. Kita lihat di titik tersebut yang diketahui apa? V0. Kecepatan awalnya ya. Di titik C itu 20. Kecepatan akhirnya di titik D 0 meter per sekon. Lalu waktu dari C ke D berapa detik? 2 detik ya. Ada lagi? Sudah. Sekarang kita lihat opsinya. A. Lurus diperlambat dengan perlambatan 10 meter per sekon. Antara diperlambat, dipercepat ya. Dan yang E itu lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Apakah grafik C ke D ini lurus beraturan dengan kecepatan tetap? Tidak ya. Kalau yang lurus dengan kecepatan tetap itu dari B ke C. Dari B ke C ini konstan, V-nya 20 meter per sekon. Sedangkan dari C ke D itu ada perubahan kecepatan. Sekarang kita lihat grafiknya itu kan awalnya di C itu 20 meter per sekon. Kemudian ke D 0 meter per sekon. Berarti di situ dipercepat atau diperlambat logikanya? Diperlambat ya. Jadi opsinya tinggal A atau yang C. Sekarang kita hitung nilai A-nya ya. Dari ketiga rumus ini, mana yang cocok? Yang diketahui V0 ada, VT ada, waktu ada. Kalau yang ke-1 dan ketiga ini kan ada jarak. Sedangkan di sini tidak ada jarak. Tidak pula dicari jaraknya, karena yang dicari itu A, berarti yang lebih cocok adalah yang kedua, karena semuanya ada. VT-nya 0, V0-nya 20. Ini pindah ruas ke kiri jadi negatif, 2A sama dengan 20. Jadi nilai percepatannya adalah min 10. Min di sini menandakan kalau dia diperlambat. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Soal nomor 4, UMPTN tahun 95 ya. Seorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Tiba-tiba melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter di mukanya. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 meter per sekon kuadrat, maka peristiwa yang terjadi A.
mobil tepat berhenti di muka anak. B. Mobil langsung berhenti. C. Mobil berhenti jauh di muka anak. D. Mobil berhenti sewaktu menabrak anak. E. Mobil baru berhenti setelah menabrak. Di sini untuk tahu kejadiannya itu, setelahnya itu bagaimana, kita harus cari dulu berarti jarak mobil itu akan berhenti. Jarak antara mobil dan anak tersebut adalah 200 meter. Kecepatan mobil 90 km per jam. Dan percepatannya 1,25 ya. Sorry, ini perlambatannya. Min 1,25. Kita cari jarak mobil berhenti ya. Sini dari data yang diketahui ada V0. Kita ganti dulu ke meter per sekon ya. Jadi 90 kali 10/36. 25 meter per sekon. Percepatan ada tadi ya, min 1,25. Jarak yang dicari kan, kalau dia berhenti berarti di situ ada yang tersirat apa? Kita tahu mobil itu berhenti berarti VT-nya sama dengan 0. Ada lagi? Sudah ya. Dari ketiga rumus ini yang terdapat jarak itu di rumus pertama dan ketiga. Yang ada VT dan V0 itu di rumus yang ketiga, berarti kita pakai yang ini ya. Karena ini perlambatan berarti tandanya minus 2AS. VT-nya 0, V0-nya itu 25. 2, A-nya 1,25. S-nya kita cari. Ini kita pindah ruaskan ke kiri. Tadinya negatif jadi positif ya. Jadi mobil itu berhenti setelah menempuh jarak 250 meter. Kira-kira ada di sini. Mobil baru berhenti. Jadi kejadiannya adalah mobil berhenti setelah menabrak anak tersebut ya. Jawabannya yang E. Nomor 5 SNMPTN tahun 2012. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8. Berarti yang kita cari adalah semuanya ya. Kalau ada soal grafik kayak gini, cara nyari jarak itu sama aja kayak nyari luas bangun yang dibentuk. Ini kan grafiknya dari sini ke sini, lalu naik ke sini. Jadi nanti sama aja dengan luas bangun ini. Ya. Ini kita bagi jadi 2 bagian ya. Persegi panjang dan juga segitiga ya. S-nya sama dengan luas bangun yang dibentuk ya. Jadi luas yang pertama tambah luas yang kedua. Yang pertama panjang kali lebar. Ini 8 dikali tingginya 5 ditambah bangun yang kedua segitiga, jadi setengah alas kali tinggi. Alasnya dari 4 ke 8 berarti 4. Tingginya dari 5 ke 10 berarti 5. 40 plus ini coret 2 kali 5 10. Jadi luasnya itu sama dengan 50 meter atau jarak dari benda tersebut ya. Kalau seumpama soalnya itu bukan dalam bentuk grafik,
dalam bentuk teks, itu kita pakai rumus yang ini ya. Ini cara yang pertama. Bisa juga pakai cara yang kedua, kita tinjau satu-satu, tapi ini tentunya lebih lama. Kita kerjain aja supaya paham kalau seumpama ada soal cerita nanti ya. Ini kejadian yang A, B, C. Dari A ke B itu geraknya lurus, kecepatannya tetap, jadi GLB. S sama dengan V dikali T. V nya 5, waktunya 4 sekon, jadi 20 meter. Sekarang kita lihat kejadian dari B ke C. Itu dia GL BB. V0 nya di titik B 5, VT nya di titik C 10. Terus ada waktunya 4 ke 8, berarti 4 sekon ya. Karena yang dicari itu jarak itu adanya di rumus pertama dan ketiga. Di sini dua-duanya ada percepatan, berarti kita butuh nyari percepatan dulu ya. Nyari percepatannya dari rumus yang keberapa? Dari rumus yang kedua. Di sini VT, V0 ada, waktu juga ada. VT sama dengan V0 plus AT. VT nya 10, V0 nya 5, ditambah A dikali waktunya 4 sekon. Ini pindah ruas ke kiri, 10 min 5 sama dengan 4A. 5 sama dengan 4A, jadi percepatannya 5/4. Udah dapat nilai percepatannya, sekarang tinggal masukin ke rumus yang ke-1 atau yang ketiga ya. Boleh, karena bisa pakai rumus dua-duanya, nanti ketemu hasilnya sama. Aku pilih pakai rumus yang kedua ya. VT nya 10 kuadrat, 5 kuadrat, 2 kali 5/4 dikali S. Ini coret, jadi 5/2. 25 kita pindah ruas ke kiri, 100 dikurang 25, 75 sama dengan 5/2S. Jadi S nya sama dengan 75 kali 2/5. 15 dikali 2, jadi jawabannya 30 meter. Jarak yang pertama dari A ke B kita udah dapat 20, dan jarak B ke C nya 30. Kita jumlahin, jadi total jaraknya adalah 50 meter. Cara yang pertama dengan cara yang kedua sama hasilnya. Tapi kalau untuk yang grafik sebaiknya pakai cara yang pertama, karena itu lebih cepat. Nomor 6, SPMB 2002 ya. Sebuah mobil mula-mula diam. Mula-mula diam. Ini ada kata tersirat di situ. Berarti V0 nya 0 nanti. Kemudian mobil itu dihidupkan dan bergerak dengan percepatan tetap. Ada percepatan di sini 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama waktu 10 detik ya, mesinnya dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 detik kemudian. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai saat mesin dimatikan sampai berhenti. Jadi ketika mesin dimatikan mobilnya nggak langsung berhenti ya, masih bergerak tapi diperlambat sampai akhirnya dia benar-benar berhenti. Kalau kita gambarin kejadiannya, ini mula-mula dia diam, berarti V-nya 0 ya. Terus tadi dibilang dipercepat, A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Ini bergerak selama waktunya 10 detik.
Kemudian di sini dimatikan ya mesinnya. Ini mesin mati. Mesinnya dimatikan, kemudian bergerak dengan perlambatan tetap dan berhenti 10 detik kemudian. Jadi dari waktu mesin mati sampai berhenti, di sini berhenti berarti tersirat V-nya 0 ya. Tadi waktunya 10 detik. Maka jarak yang ditempuh yang dicari di sini ya. Dari sini ke sini. S-nya berapa? Kita perlu menganalisis kejadian yang pertama ya. Kita cari dulu nilai kecepatan di sini ketika mesin mati dari titik A, B ke C. Kita tinjau kejadian A ke B dulu. Di situ ada V0, ini dia sebagai V0. Ada waktu, ada percepatan. Kita mau nyari V di sini ketika mesin mati. Kita mau nyari V di sini. Berarti kita cari VT-nya ya. Yang ada VT rumus kedua dan ketiga. Kalau ketiga ada jaraknya, sedangkan ini jarak dari sini ke sini nggak diketahui. Otomatis kita pakai yang kedua ya. V0-nya 0, A-nya ada 2, A-nya 2 meter per sekon, waktunya 10 detik. Jadi jawabannya 20 meter per sekon. Itu kecepatan di titik B ya. Oke, selanjutnya dari B ke C. Dari B ke C yang dicari S. S itu ada di rumus pertama dan ketiga. Ada V0 ada nggak? V di titik B ada ya, udah dapat kan tadi. Waktunya ada. Percepatannya nggak ada, karena di ketiga rumus ini ada percepatan semua, sedangkan di sini tidak diketahui. Dari kejadian B ke C nilai A-nya berapa, jadi kita cari dulu ya. Tentunya cari pakai rumus yang kedua, karena di sini sudah ada semuanya. VT di titik C 0, V0 di titik B itu 20, waktunya 10 detik. Ini kita pindah ruas ke kiri, jadi negatif, min 10A. Jadi A-nya adalah min 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang tinggal kita masukin mau ke rumus yang pertama atau yang ketiga boleh. Saya mau masukin ke yang pertama. S sama dengan V0T, karena ini perlambatannya A-nya minus. V0-nya 20, waktunya 10 setengah kali 2 kali waktunya dikuadratkan. 20 kali 10 200 min 10 kuadrat 100. Jadi jawabannya adalah 100 meter. Yang D ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.